Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu wa lakal syukru 'ala dzalik. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi at-tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana, Allahumma ya Rabbana, nas'aluka ilman nafi'an wa inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'ainin la tatma' wa nafsin la tashba' innaka anta 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Rabbana, ya Rabbana urzuqna taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para orang tua kami, saudara-saudari, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, kita masih dalam usaha kita untuk agar semakin kenal Allah, mengukuhkan, menguatkan keimanan kita dengan mengenal nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Mengenal nama-nama Allah, Al-Asma' Al-Husna. Ada nama Allah yaitu Al-Hakam dan juga Al-Hakim, dari satu asal kata. Al-Hakam Al-Hakam dan Al-Hakim nama ini adalah menunjukkan bahwa Allah maha sempurna di dalam hukum-hukum yang telah Allah tentukan dan maha sempurna di dalam hikmah yang Allah berikan. Allah maha sempurna di dalam hukum-hukum yang Allah titahkan. Tidak ada kekurangan, tidak ada kepincangan, tidak ada ketidakadilan. Keputusan dari Allah harus dipatuhi oleh siapapun dan oleh apapun, karena itu adalah keputusan dari Al-Hakam yang sangat sempurna di saat memberikan hukum. Wa huwa khairul hakimin. Dan tidak diperkenankan kalau sudah ada hukum Allah, tidak ada diperkenankan siapapun untuk mengambil hukum selain hukum Allah. Afa ghairallahi abtaghi hakama alaysallahu bi ahkamil hakimin. Yang paling adil di dalam memberikan hukum adalah Allah. Ini segi hukum dan nanti hikmah. Maka apa yang Allah putuskan untuk hambanya adalah yang paling tepat. Dan Allah yang maha tahu tentang hambanya
Dan Allah pun memberikan aturan-aturan, hukum-hukum untuk hambanya. Allah menciptakan hambanya sekaligus memberikan rambu-rambu untuk hambanya. Maka yang patuh dengan rambu-rambu selamat dan dia benar. Dan sebaik rambu-rambu adalah yang Allah buat. Apapun yang dibuat oleh manusia jika bertentangan dengan rambu-rambu Allah, maka dianggap sebagai pelanggaran. Dan ini terjadi pada kita manusia dan semesta ini. Merupakan keputusan Allah, ketentuan Allah, hukum semesta, hukum alam yang rapi, rinci. Kalau kita saksikan semesta, matahari, rembulan, bintang yang semuanya berputar mengikuti garis edarnya dan tanpa ada yang selisih. Sampai yang ada pada diri kita, ada undang, ada hukum. Dan jika menyalahi maka akan menjadilah orang itu salah, menjadi sakit dan seterusnya. Sudah ada aturannya semuanya. Termasuk hukum yang mengatur hidup kita dari halal dan haram yang tidak boleh dilanggar, karena kalau sudah dari Allah adalah paling sempurnanya keputusan, paling sempurna hukum, Al-Hakam. Upaya-upaya hamba membuat hukum-hukum yang bertentangan dengan hukum-hukum Allah tidak akan sampai kepada keseimbangan yang sesungguhnya. Nanti ada nama Allah selanjutnya adalah Al-Adlu. Itu adalah hukum Al-Hakam dengan Al-Adlu. Kalau untuk manusia itu adalah saling melengkapi. Tapi bagi Allah setiap sifat adalah sangat sempurna, setiap nama sangat sempurna. Jika seorang manusia dia adalah yang memberi keputusan, maka perlu dia berbekal keadilan agar tidak ada kepincangan, agar hadir keserasian. Tapi Allah Al-Hakam sudah pasti benar, sehingga para pensyarah Asmaul Husna di saat berbicara tentang Al-Hakam nanti menyangkut membawa nama Allah Al-Adlu, sehingga keseimbangan. Dan mungkin sekaligus juga kita bawa tentang nama Allah Al-Adlu, yang nama Al-Adlu itu adalah nama Allah menunjukkan bahwasannya Allah adalah zat yang akan berbuat sesuatu yang adil, maha adil. Al-Adlu yang maha adil. Jadi Allah akan selalu berbuat adil, dan adil artinya tidak berbuat zalim, itu adil. Dimaknai juga menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau zalim meletakkan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Dan semesta semuanya ini yang merupakan keputusan Allah untuk meletakkan ini di situ, maka sekaligus itu juga disifati sebagai satu tindakan yang sangat adil. Kalau kita cermati diri kita, begitu bijaknya keputusan Allah, Hakam, hukum Allah, bijak Allah dan adilnya Allah. Kita tidak usah melihat semesta yang besar, diri kita sendiri. Bagaimana Allah meletakkan tangan kita menggantung di kiri kanan bahu kita. Lalu bagaimana mata kita diletakkan oleh Allah di sini, di bagian muka yang depan, yang tahu matanya sendiri itu ini. Bagaimana telinga kita dibuat oleh Allah di situ. Dan terus kita cermati ini semuanya. Coba ini dirubah, sudah enggak indah. Dan tidak adil lagi sudah. Dan tidak hikmah lagi saat itu, enggak bijak lagi sudah.
Jadi apa Allah buat? Kalau ada orang pengen membuat sampel manusia, desainer paling dahsyat membuat sampel manusia terindah, coba suruh merubah begini. Atau dimiringi matanya dari atas bawah, nggak akan indah lagi. Atau taruh belakang, bukan saja tidak indah, bahkan saja mungkin membahayakan. Ini kalau kita renungi ini, Al-Hakam keputusannya seperti itu, hikmahnya adalah itu, dan ini adalah keadilan tepat. Allah menempatkan itu semuanya. Al-Adl dari diri kita sendiri. Kemudian kita yang terdiri dari daging, tulang kemudian dibungkus oleh daging, dan daging dibungkus oleh kulit, dan itu sudah keputusan Allah, nggak bisa dirubah. Kalau ada orang dagingnya di luar nggak apa kulit, kelainan sudah. Seandainya ini semua dirubah, tentu tidak akan menjadi indah seperti ini. Tidak indah seperti ini. Begitu juga apa yang kita lihat dari semesta jagat raya ini. Sudah ketentuan Allah. Hukum Allah meletakkan matahari di tempat itu. Antara jarak kita dengan matahari seperti itu. Adil Allah. Kalau seandainya matahari didekatkan lagi, akan hangus bumi ini. Atau dijauhkan lagi, maka mungkin tidak ada kehidupan di dunia ini. Jadi begitulah sudah apa yang Allah tentukan sangat adil. Allah yang keputusannya adalah sudah pasti benar dalam segala hal, termasuk hukum yang harus kita patuhi ini, termasuk di dalam menciptakan semesta jagat raya. Sehingga jika melanggar ini semua dianggap kelainan. Termasuk keunikan, yaitu Allah menciptakan manusia adalah sepasang-pasang, dan Allah memberikan kecenderungan antara laki dengan perempuan. Tapi ingat, kecenderungan itu juga hukum Allah. Jangan dilawan, ini semua akan keluar dari fitrah, namanya kelainan itu. Tapi demikian ada aturan Allah membuat hukum lain lagi untuk bertemunya laki dengan perempuan dengan cara yang dibenarkan oleh syariat. Nah, ini sudah indah, ini semuanya ini adalah indah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah sangat adil. Sangat adil kepada penciptaan hambanya. Semuanya ditempatkan pada tempatnya. Ada suatu ketika ada orang yang mencoba mengkritisi, ini sebuah guyonan tapi ya masuk akal gitu ya. Saya cerita dari guru waktu itu, Habib Hasan Bahron cerita dalam bukunya kalau tidak salah, ceritakan tentang suatu ketika ada orang habis melihat pohon semangka, pohonnya kecil buahnya gede. Ya, apa ini pohonnya kecil buahnya gede, kok nggak asik, kok nggak seimbang begitu. Akhirnya dia nyandar, dia di bawah pohon kurma ngelihat, ini pohonnya gede, kurmanya kecil. Ya. Tidak lama kemudian ada angin bertiup, pohon kurma jatuh. Coba kurmanya ini segede Pak semangka, kira-kira gimana ini? Allah Maha Adil, sudah jangan dibantah, sudah keputusan Allah. Dan hukum Allah ya begitu sudah. Sangat indah sudah. Dan Allah Maha Adil. Dan inilah kalau kita cermati, kita jelajah dari semesta jagat raya, semua keadilan. Ada timbangan ini. Allah yang meletakkan mizan, timbangan itu agar adil. Tentang letaknya matahari, tentang ini, tentang itu, suhu semuanya. Dan Allah menciptakan binatang pun adil. Di saat binatang di tempat kutub sana modelnya udah beda itu. Kita tidak bicara dengan, bukan teori orang yang masalah adaptasi, apalagi evolusi originalnya si Darwin yang harus, bukan, kita ada, ini keadilan Allah sudah Allah. Makanya kalau negeri begini Allah ciptakan binatang seperti itu tuh, di ini seperti ini. Allah Maha Adil, baik. Subhanallah, kita bersyukur pada Allah, hidung kita ngadep ke bawah. Coba ngadep ke atas, pusing lah kita. Baik. Dalam segalanya Allah adalah adil. Bahkan di dalam keadilan ini, kalau sudah tidak adil masuk bab dzulum. Dalam hadis qudsi Allah menyebutkan, inni haramtu dzulma ala nafsi. Aku mengharamkan kezaliman atas diriku sendiri. Baik.
Kita selesaikan sudah, kita bangun keyakinan Allah Maha Adil. Jadi Bang, Allah putuskan kepada kita, termasuk hukum-hukum Allah, maka jangan sampai ada satu pun dari kita yang mencoba mengkritisi hukum Allah. Kalaupun ada, itu hanya karena kelemahan kita. Dahulu mungkin kita pun juga pernah memikirkan bagaimana urusan waris itu kok 1:2. Urusan waris 1:2. Kemudian hak tolak, kita bahas tadi pagi. Hak tolak kenapa harus suami yang pegang? Terus masalah poligami segala macam. Jangan mengkritisi hukum-hukum Allah. Ini ada hikmah di balik itu semuanya kalau kita cermati. Urusan waris saja orang yang paling gamblang ini 1:2. Ini bagaimana kisahnya kok 1:2 adil? Ini aturan apa ini? Kan begitu. 1:2 kok adil? Sebab Allah itu melihat manusia tidak sendiri atau dalam satu keluarga, dia ada sangkut pautnya dengan yang lainnya. Ternyata 1:2 itu adalah sangat adil. Kakak beradik ini contoh. Kakak beradik yang satu laki, satu perempuan. Banyak bapaknya meninggal dunia. Tidak usah gede-gede lah duit yang ditinggal. Bapaknya meninggal dunia, meninggalkan punya uang 30 juta. Anggap ibunya sudah mati, meninggal dulu. Jadi bapaknya meninggal dunia, meninggalkan duit 30 juta. Maka harus dibagi 1:2. Adik perempuannya dapat 10 juta, kakak laki-lakinya dapat 20 juta. Baik, kemudian mereka sebagai manusia normal butuh pasangan, semuanya harus menikah. Menikahlah anak laki-laki dan menikahlah anak perempuan. Di saat menikah anak laki-laki memang kebiasaan di situ seorang anak laki-laki kalau menikah harus memberikan mahar dan perlengkapan. Kebiasaannya maharnya di situ kurang lebihnya adalah 20 juta. Dan kebiasaan wanita kalau menikah di situ mendapatkan mahar. Menikahlah dua-duanya di kuadi yang sama, 4 pengantin. Ya kan? Kakak adik, kakaknya menikah dengan seorang wanita, sang adiknya perempuan menikah dengan seorang laki baik. Setelah pernikahan coba tanyakan, "Bang, masih berapa duitmu?" Dia mengatakan habis. Loh, kemana? 20 juta untuk mahar. Dek, duitmu masih berapa? Saya punya duit 30 juta. Karena dari duit warisan 10 juta, ternyata saya dapat mahar lagi berapa? 20 juta utuh. Setelah itu punya anak 20 anaknya. Baik. Yang abangnya laki-laki punya anak 20, yang ngasih nafkah siapa? Suami yang ngasih nafkah. Baik, anak adik perempuannya tadi punya anak 20 juga, yang ngasih nafkah siapa? Suaminya. Baik. Ini sampai di sini saja. Belum lagi nanti kalau seandainya kakak adik itu punya bapak meninggal dunia, kemudian dia dapat warisan. Kalau ternyata ibunya fakir, tidak punya apa-apa, beban nafkah tidak dibebankan kepada anak perempuan terlebih dahulu, dibebankan kepada anak laki-laki. Bahkan jika ada adik perempuan atau kakak perempuan, kalau kita punya saudara perempuan itu fakir, yang bertanggung jawab memberi nafkah adalah saudara laki-lakinya, tidak sebaliknya. Tidak sebaliknya, kalau saya fakir tidak dibebankan kepada adik dan kakak saya yang perempuan. Dan terus kalau kita rinci itu sampai di mana ini keindahan hukum Allah ini. Terus manusia hanya geleng-geleng kepala. Adil Allah itu. Jadi hukum Allah itu ada kesinambungan ini dengan itu terus. Nah, ini merenung, perlu merenung dan merenung. Belum lagi kalau sudah nanti bicara tentang antara hakam dan hakim, kemudian adil Allah, bicara tentang apa ya? Kita suruh melihat diri kita sendiri. Tanyakan dunia medis bagaimana tentang penciptaan manusia, berapa ribu organ yang ada di dalam diri manusia nggak bisa dihitung dan semuanya punya fungsi, semuanya fungsi dan ada tujuannya. Ini ada tujuannya. Pori-pori ada fungsinya, bulu mata ini ada fungsinya, bulu ini ada fungsinya ya, untuk menghindar kalau ada sesuatu. Coba kalau bulu ini dipindah ke hidung ini, Allah, sudah jangan protes dengan apa yang Allah titahkan. Semua ada dengan keadilan, termasuk urusan-urusan yang lainnya, hukum-hukum Allah.
Dan jangan membantah hukum Allah. Kafir keluar dari iman membantah hukum Allah, meragukan kehebatan Al-Quran, meragukan keadilan Allah dengan hukum Al-Qurannya. Kalau memang ada seorang mujtahid salah dalam memahami Al-Quran, ini salahnya mujtahid, salahnya manusia. Akan tapi ini harus kita bangun keyakinan, semua yang datang dari Allah pasti benar dan pasti adil dan pasti tidak salah. Kalau ternyata nanti ada perbedaan pemahaman, ini yang salah adalah pemahamannya. Termasuk di saat kita bicara tentang kajian, penemuan-penemuan baru yang barangkali tahun demi tahun ada perbedaan penemuan baru. Ketahuilah, penemuan baru tidak bisa kita jadikan sandaran untuk keyakinan. Makanya kita membangun keimanan tidak dengan penemuan baru. Ada penemuan baru, menemukan planet ini semuanya, ataupun penemuan-penemuan baru, membangun keimanan tidak dengan penemuan baru. Akan tapi penemuan baru kita gunakan untuk mengukuhkan keimanan. Sebab penemuan adalah sesuai dengan pemahaman manusia. Bisa saja pemahaman itu salah. Jadi penemuan baru pasti tidak berbeda dengan Al-Quran kalau penemuan itu benar. Segala penemuan baru, penemuan apa saja, tidak akan bertentangan dengan Al-Quran kalau penemuan itu baru, ada benar. Kalau ternyata ada sebuah penemuan baru, kajian ilmiah membuktikan, misalnya kajian ilmiahnya Darwin, ya gimana bisa dipercaya mengatakan mbahnya kera? Nggak mungkin benar itu kalau bertentangan dengan Al-Quran. Allah yang menciptakan Adam dari tanah, bukan dari kera, bukan. Nggak mungkin benar, biarpun sekarang baru-baru di Amerika ditemukan, tidak terrekayasa, ada penemuan fosil baru lalu menunjukkan ini kebenaran teori Darwin. Oh, sudah batal ini. Unik. Orang berakal saja nggak mau dikatakan mbahnya kera, ya. Nggak mungkin benar, sudah bertentangan dengan Al-Quran ini. Nggak ada penemuan baru itu, model apapun nggak ada. Penciptaan alam semesta adalah penciptaan yang jelas. Allah ciptakan. Bukan melalui proses evolusi. Bukan. Allah menciptakan. Jadi penemuan baru tidak akan bertentangan dengan Al-Quran. Kalau ternyata ada penemuan yang bertentangan dengan Al-Quran, bukan Al-Qurannya salah. Adalah karena penemuan baru itu yang salah. Pasti. Atau pemahaman kita terhadap Al-Quran yang salah. Jadi tidak ada yang salah Al-Quran. Semuanya adalah benar. Akhir-akhir ada, misalnya ada ijaz. Jadi mencoba mengkaji di balik firman Allah ini, hadis Nabi ini. Ini penemuan. Tanpa itu semua kita harus beriman. Tentang sayapnya lalat. Tentang macam-macam. Ini ada penemuan-penemuan. Dulu para ulama dulu mengatakan bahwasanya bumi itu adalah hamparan, bukan bulat. Setelah itu lihat, ini penemuan, perkiraan, dan Al-Quran tidak memutuskan harus datar, harus bulat, bukan. Sementara setelah bagaimana ditemukan kok bumi itu bulat, bagaimana Al-Quran yang mengatakan yang isyarat-isyarat Al-Quran itu rata. Tidak ada teks Al-Quran yang mengatakan bumi itu rata, tidak ada. Tetapi hanya isyarat-isyarat bahwasanya hamparan itu adalah memang kalau kita berada di bumi ini adalah hamparan. Tapi dijelaskan dalam Al-Quran setelah penemuan dengan kecanggihan teknologi bumi itu bulat, karena walal lailu sabiqun nahar. Tidak akan malam itu mendahului siang, tidak siang mendahului malam, tidak malam mendahului siang. Ternyata faham ulama, oh iya, berarti malam itu tidak bergantian. Jadi malam itu selalu ada. Bagaimana memahami dulu, ya, memahami. Jadi yang salah itu pemahaman manusia. Coba kalau memang bumi itu datar, memang malam itu tiba, kemudian siang datang. Malam tiba, siang datang. Itu bergantian. Senada dipastikan oleh Al-Quran, malam tidak mendahului siang dan siang tidak mendahului malam. Ini bagaimana? Sesuai dengan penemuan baru saat ini. Jadi dulu adalah pemahaman yang qasir, yang jadi tidak malam tidak mendahului siang dan tidak siang mendahului malam. Jadi setiap hari itu ada siang dan ada malam. Tidak ada bergantian lalu oh duluan kamu malam, besok aku siang. Tidak ada, semuanya adalah bersamaan. Hanya tempatnya saja berbeda terus. Karena Anda adalah dari sinar matahari. Terus kalau ada penemuan-penemuan baru apa saja, maka ketahuilah tidak akan bertentangan dengan Al-Quran. Al-Quran tidak bertentangan dengan Al-Quran. Kalau bertentangan dengan Al-Quran, yang salahlah penemuannya atau pemahamannya. Karena apa? Al-Quran dari Allah subhanahu wa ta'ala Al-Hakam,
Dan Al-Hakim dan Al-Adlu pasti benar, rinci, rapi, teratur, tidak ada yang kurang. Bahkan itu adalah undang-undang bukan saja di dunia dan nanti di akhirat terus. Dan Allah Maha Adil di dalam memberikan hukumnya. Ahkamul Hakimin. Ahkamul Hakimin. Kemudian setelah itu apa? Dalam hadis qudsi ini, kalau Imam Ghazali kan setiap akhir membaca kita memahami ini semua, lalu bagianmu apa dari itu semuanya? Setelah engkau memahami nama Allah yang terkandung di dalamnya sifat-sifat Allah, lalu bagianmu di mana? Allah berfirman, inni haramtu dzulma ala nafsi fala tadzalamu. Aku telah mengharamkan berbuat zalim. Padahal Allah yang menciptakan hambanya. Apa saja boleh kalau memperbuat, sehingga tidak ada zalim bagi Allah. Maka fala tadzalamu, janganlah kalian berbuat zalim. Sehingga yang namanya kedzaliman di antara bangsa manusia adalah termasuk dosa yang amat besar. Zalim kepada siapa? Zalim kepada sesama manusia, termasuk zalim kepada diri sendiri. Yang seharusnya jidatmu kau gunakan untuk sujud, tidak, maka zalim. Yang seharusnya matamu kau gunakan memandang yang halal, tapi kau gunakan melihat yang haram, zalim. Dengan dirimu sendiri. Yang seharusnya sekujur tubuhnya adalah engkau patuhkan kepada Allah, kau gunakan maksiat, zalim. Ada hitungannya di hadapan Allah. Zalim kepada diri sendiri. Dan engkau diciptakan untuk mengabdikan diri kepada Allah. Dan tujuan adalah untuk menemukan keseimbangan hidup nanti di akhirat. Makanya kalau kau zalim di dunia, tidak seimbang hidupmu nanti. Neraka tempatmu. Sudah kelainan kau saat itu. Maka ini. Kemudian dengan sesama manusia. Berbuat zalim dengan. Di situ ada orang yang paling dekat dengan kita. Ibunda kita, ayahanda kita. Dan makna adilnya seorang manusia, adil itu bukan berbuat baik, tidak. Salah jika ada orang mengatakan adil itu berbuat baik. Adil berbuat baik itu salah, bukan begitu. Adil itu akan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Bukan setiap perbuatan baik itu adalah adil. Bukan setiap perbuatan baik itu adalah adil. Tidak pada tempatnya. Contoh. Memberi sepeda motor bagus enggak? Sepeda. Hah? Atau memberi HP. Atau yang lainnya apa saja. Atau dalam bahasa yang sering gue sampaikan, ngumrohkan orang bagus enggak? Bagus. Tapi bisa saja orang ini tidak adil. Kenapa? Orang itu lebih butuh duit untuk bayar utang atau untuk berobat, lihat. Biarpun berbuat baik belum tentu adil, makanya harus tepat. Jadi adil itu memberikan sesuatu tepat, termasuk itu hikmah. Seperti seorang dokter itu harus bijak, hikmah. Kalau memberikan dosis itu sesuai. Ngasih obat pusing bagus enggak? Masih bingung kan? Mulai paham, mulai cerdas sebenarnya ini. Dilihat dulu penyakitnya, diare kasih obat pusing, nggak nyambung, lihat. Ya, biarpun ngasih duit, keluar duit, beli obat pusing harganya 10.000, ini sudah saya beliin obat pusing, tidak dipakai, ya intinya salah. Saya itu diare. Jadi memberi berbuat baik, memberi itu bukan berarti selalu adil. Makanya termasuk yang diajarkan Nabi, sedekah sendiri itu belum tentu kebaikan semuanya. Yang harus ada kira-kira apa. Buya selalu ingatkan orang pada zaman Nabi bersedekah. Saya punya kebun yang paling bagus ya Rasulullah. Terserah kau gunakan untuk apa ya Rasulullah. Orang berbuat baik, tapi Nabi mengajari adil. Nabi mengatakan, sebagian ini akan aku berikan kepada bibi dan pamanmu. Rupanya dia tuh lupa, bibi pamannya nggak pernah diperhatikan. Nyumbang masjid bagus enggak? Kayaknya begitu. Tapi kalau dia nyumbang masjid, ataunya apa tetangganya, apa saudaranya sakit, lapar, enggak kasih makan, salah jadinya.
Jadi adil itu seperti itu. Jadi makanya dalam berbuat baik pun bukan hawa nafsumu. Kita sering guyonan sama orang yang sering ngumrohin orang. Ngumrohin orang. Kalau ngumrohin orang biasanya diikuti 10 orang kayak raja di situ, main perintah enak ya, raja itu. Lebih senang dia untuk kontrakan rumahnya daripada harus umroh. Bukan dengan hawa nafsu kita berbuat baik. Bangun masjid bagus atau tidak? Tapi masjid sudah banyak itu. Ternyata penghuni masjidnya di kiri kanan masjid itu ada yang kelaparan. Ini jadi harus cerdas di sini. Termasuk memberi obat pun demikian. Adil itu bukan semua perbuatan baik adalah adil, akan tapi yang tepat itulah adil. Wad'u syai' fi makanih, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itulah pendidikan. Imam Ghazali menjelaskan. Ada orang salah, hawa nafsu makanya tidak berlaku di sini. Kebaikan yang akan kita lakukan harus ditimbang dengan syariat. Keluarkan hawa nafsu, hawa nafsik, kepentingan pribadimu, lihat. Memberi bantuan kepada siapapun. Apa yang paling dibutuhkan saat itu? Apa yang paling dibutuhkan saat itu? Kalau tidak sesuai, tidak adil. Satu kampung, subhanallah, sudah punya listrik, tapi mereka golongan fakir. Bayari listrik saja masalah berat. Lampunya pada putus, nggak bisa beli. Ibu yang suka relawan, insya Allah saya kirim lampu, sampai lampu buatnya gede-gede kayak sukle semuanya itu. Kayak habis besok bangkrut, semuanya makanan. Ini adalah urusan bersedekah pun, lihat, sedekah tidak boleh hawa nafsu. Bahkan ini Pak yang wanti-wanti. Berbuat baik tidak boleh hawa nafsu. Pergi ke masjid, sholat berjamaah. Wah, bagus. Harus berjamaah. Tak tahu ninggalkan ibunya yang nangis karena ketakutan di rumah. Maksiat sudah, karena tidak adil saat itu. Sholat Jumat yang katanya wajib menjadi tidak wajib kalau mungkin dia punya istri yang harus ditemani karena sakit. Tidak wajib, apalagi. Ayo. Jadi makanya perlu wawasan ilmu. Jangan berbuat baik tanpa ilmu, nggak berguna. Apakah itu ibadah, sholat, haji, umrah, sedekah. Sedekahnya banyak, zakatnya nggak beres. Mau kemana? Tidak diterima oleh Allah, masuk neraka. Hutangnya belum diberesi, mau apa? Nah, ini adil. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Baik, intinya secara umum kita tidak boleh berbuat zalim. Tidak boleh berbuat zalim. Jangan sampai menghilangkan kezaliman, itu cukup melakukan kebaikan. Kebaikan yang tepat. Kebaikan yang tepat termasuk hikmah tadi. Ada adil, ada hikmah, ada hukum, ada hikmah, itu bijak. Hikmah itu adalah sesuai dengan dosis. Nasihati sesuai dengan dosis. Memberi obat sesuai dengan dosis. Kelebihan orangnya mati. Nasihati anak pun demikian. Harus ada aturannya, kecerdasan. Baik. Jangan berbuat zalim kepada siapapun. Termasuk lihat zalim kepada saudara, berebut waris. Zalim kepada teman, berbohong, mengambil. Aduh, Masya Allah, kezaliman saat ini. Takutlah kepada al-dhulmu dhulumat fil akhirat, dan kebangkrutan itu adalah orang zalim. Orang bakal bangkrut, orang zalim. Sebanyak yang kita zalimi, sebanyak itu juga amal kita hambur-hamburkan untuk mereka. Nanti akan ada orang bangkrut, kelihatannya dia adalah ahli ibadah. Ahli ibadah. Ahli sholat. Ahli sedekah. Ya. Tapi dia dikatakan Rasul sebagai orang bangkrut. Rasulullah pernah bertanya kepada sahabat beliau, "Atadruna manil muflis?" Apakah tahu kalian siapakah orang bangkrut? Mereka menjawab, "Na'am ya Rasulullah, kami tahu orang bangkrut. Man la malahu wala dinar. Ma la mata'alahu wala dinar." Orang yang tidak punya apa-apa ya Rasulullah itu bangkrut. Jika bukan itu orang bangkrut, kata Rasulullah. Orang bangkrut adalah orang yang ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakat. Orang yang datang di hari kiamat dengan salatnya yang banyak, dengan puasanya yang banyak, dengan sedekahnya yang banyak, apalagi akan tapi wa qadara hadza wa syatama hadza wa akhadha mala hadza wa qadhafa hadza, akan tapi dia telah berbuat zalim kepada si A, si B, si C, si D. Dia telah melakukan kezaliman kepada si A, si B, si C. Bangkrut dia, amalnya itu habis karena apa?
Semua orang yang dizalimi itu nanti di akhirat akan menuntut, dan dia tidak akan bisa bergerak kecuali sudah membayar itu semuanya. Dan dibayar dengan apa? Tabungannya tadi. Kebaikan yang dilakukan dibayarkan, yang dizalimi dikasih semuanya. Sampai habis, akhirnya apa? Kalau dia masih punya kejahatan yang belum terbayar, maka dosa orang-orang yang dizalimi ditumpangkan kepada orang yang katanya kiai ahli surga, dilemparkan ke neraka jahanam. Ini kepincangan. Lagi pincang itu tidak adil, zalim, yaitu baik kepada Allah, tapi dengan manusia tidak baik. Zalim. Ada orang baik kepada manusia, ini tertipu juga, tapi kepada Allah seenaknya. Baik kepada manusia, zalim juga, dia tidak adil. Kalau kepada manusia, masya Allah, mulai dari sopan santunnya, senyumnya ditebar di sana sini, sehingga sak kantor semua orang tahu dia adalah karyawan paling supel, atau mungkin bos yang paling supel. Terus kebaikannya dengan manusia, mulai dari bantuannya, mulai dari segala macam. Akan tapi dia meremehkan hukum Allah, dia melanggar Allah, dia melakukan dosa kepada Allah, dan dosa itu bisa menghabiskan amal kebaikannya karena mengentengkan. Dan ini orang tertipu juga. Dia tidak adil urusannya dengan manusia baik, tapi dengan Allah tidak. Sekarang kita membuat keseimbangan, hablum minallah dan hablum minannas. Dan masih ingat kita sampaikan, banyak orang melakukan kemaksiatan atau kedzaliman itu karena ditutupi dengan kebaikan. Zalim kepada ibunya, saudaranya, lupa ditutupi dengan ibadah hajinya, ibadah umrohnya, sholat malamnya. Dia lupa nyelekit sama orang, tertutup dia. Jadi ada kebaikan yang menipu, hati-hati. Ini paling bahaya. Ada 3 model manusia melakukan kejahatan. 3 model manusia melakukan kesalahan, dosa apapun nih. Yang pertama adalah karena bangkang nantang Allah. Wah, ini jelas neraka jahanam, habislah dia. Yang kedua, melakukan kemaksiatan, ini juga termasuk hina karena tertipu, yaitu tadi dia sama manusia ngomong seenaknya, nyelkit, tapi dia karena ahli ibadah, dia hafal Quran. Hafal Quran ini, hati-hati yang hafal Quran, gampang nyelkitan ini. Ilmunya banyak, ustad, istrinya ustad, kiai, mentang-mentang sudah kayak punya surga. Kalau ngomong sama orang seenaknya, selekit sana. Tidak adil sudah pasti. Ahli ibadah, jago sholat malam, terus kalau ngomong seenaknya sama istri sama suami. Dia tertipu dengan kebaikannya yang dilakukan itu, sehingga dia seolah-olah sudah punya surga, sehingga tidak sadar dia bermaksiat kalau ngomong nyelekit sama orang. Ada lagi dia merasa punya kebaikan yang banyak, ini tertipu, ini orang tertipu, sombong dengan kebaikannya. Mungkin dia adalah orang yang paling baik di masyarakat itu, dia suka membantu masyarakatnya dengan tenaganya, mungkin dengan jabatannya, dengan apanya, dengan bantuannya, dengan sedekahnya dan sebagainya. Sehingga dia sudah merasa, dipikir dengan ini sudah menghapus dosa, dengan kebaikan yang dilakukan sudah beres, sudah saya sudah punya amal, saya sudah bisa mungkin macam-macam kebaikan. Urusan kebaikan dengan manusia, ya apakah dia saya membantu orang sakit itu, saya membantu si fakir itu, saya ini, akan tapi menjadikan di iblis yang meniupkan, kamu sudah punya amal banyak nih, di sini yang paling baik adalah kamu, lihat, tidak ada orang yang dermawan seperti kamu, tidak ada orang yang nggak ada. Sehingga lupa melanggar Allah, sehingga dosa kepada Allah dianggap tertutup dengan ini semua, sehingga meremehkan dosa. Na'udzubillah. Enggak, bukan seperti itu, tidak adil, terjerumus. Apakah tidak sadar udzibatil mar'atu fi hirratin? Karena dosa kecil bisa saja orang terjerembab di neraka jahanam. Semuanya harus takut berusaha. Yang ketiga adalah melakukan satu dosa dan kemaksiatan, tapi karena tidak ngerti dia, polos dia. Makanya kita tidak berani mencaci orang di pinggir jalan yang dia tidak sholat itu. Mungkin karena belum biasa. Pernah kita bertemu penjaga gudang, itu tidak sholat selama 20 tahun, jadi penjaga gudang tidak sholat duhur sama asar, sholatnya bolong-bolong. Rupanya tidak ngerti cara sholat yang gampang, sehingga tidak sholat. Setelah dikasih tahu sholat, biasa di sini, di atas tepung pun sah, wudunya pakai 1 botol air sah, boleh bu ya, itu boleh. Senengnya bisa sholat duhur, 20 tahun tidak sholat, sholatnya dikumpulin. Karena apa? Karena bajunya kotor, dipikir baju kotor tidak bisa sholat. Nggak ngerti cara sholat yang mudah. Dia polos, orang-orang yang di luar itu melanggar.
Macam-macam kejahatan yang dilakukan di luar. Ada yang karena tidak, bukan karena tentang Allah. Sehingga biarpun dia ahli maksiat, mungkin dia tidak sholat, mungkin dia mabuk, mungkin dia tidak macam-macam. Tidak mungkin pemabuk, mungkin ini karena pergaulannya. Ternyata di saat kita assalamualaikum kepada mereka, seperti yang kita ceritakan beberapa waktu yang lalu, kita survei satu tempat. Ini sudah saya ceritakan di sini. Kita melewati satu tempat, kemudian balik lagi. Tiba-tiba orang sudah berjajar situ. Ibu-ibu. Dengan kesederhanaannya ibu-ibu di kampung. Dengan baju yang pendek, celana pendek, semuanya. Tapi di situ ternyata nyegat, minta foto. Ya kan? Sudah begitu mereka merasa malu. Lihat. Dia membuka aurat semacam ini, akan tapi karena kepolosannya. Terus dari mana ibu tahu? Suami saya ada yang lewat Facebook, ada yang lihat TV, lihat ini. Lihat. Ada orang melakukan satu karena tidak terbiasa dengan lingkungannya, kepolosannya. Ada orang, makanya jangan mudah merendahkan di saat kita melihat orang melanggar Allah. Tapi ilmu itu untuk kita, jangan sampai kita tidak adil itu loh. Jangan sampai kita melakukan kebaikan satu sisi, tapi ternyata kita melakukan kemungkaran ditutup oleh setan. Ustadznya pun demikian, ya diajari untuk nuntut ilmu. Rupa bahwa saja ilmu harus diamalkan. Dan itu hukumannya neraka. 3 manusia pertama kali diceburkan ke neraka jahanam siapa? Neraka nanti akan pertama kali dinyalakan untuk 3 manusia yang tidak adil, yaitu di dalam beribadah. Satu adalah ulama, qurra. Punya ilmu, ulama, tapi itu semuanya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Mestinya dia adil, dia punya ilmu hanya untuk Allah, tapi dia bukan karena Allah. Maka di dalam neraka jahanam. Yang kedua adalah orang kaya yang banyak sedekah. Ulama, waduh nasib ini, awas hati-hati ini. Yang mengatas, yang merasa dirinya adalah di jalur ini. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Pertama kali dinyalakan adalah untuk orang ahli ilmu, akan tapi ilmunya bukan untuk diamalkan. Dan ilmunya adalah bukan. Ilmunya hanya untuk ngajar orang saja. Dirinya tidak mencoba untuk mengamalkan. Tidak mencoba jauh dari kemaksiatan. Sehingga masalah dia berbuat baik bukan karena Allah, masuk neraka. Yang kedua adalah orang sedekah, yang banyak sedekah. Harus kau timbang, kau harus adil. Sedekahmu hendaknya hanya karena Allah. Kalau hanya karena sanjungan dikatakan kadzibta, kau dusta. Di dunia kau berbuat baik bukan untukku, akan tapi hanya untuk disanjung. Sana kau ke neraka jahanam. Yang ketiga adalah orang jihad di jalan Allah. Orang jihad di jalan Allah, berperang di jalan Allah, ternyata apa? Dia berjihad bukan karena Allah, hanya pengen disebut sebagai pahlawan. Maka ketahuilah bahwasanya untuk menciptakan keadilan ini adalah sederhana, kurangi kemaksiatan sebanyak-banyaknya. Penuhi kewajiban. Itu adil. Sebab maksiat itu akan bikin jomplang. Kalau seandainya orang tidak punya amalan sunnah, dengar ini, tidak punya amalan sunnah, sholatnya 5 waktu saja, hajinya sekali nggak pernah ngulang lagi, kemudian urusan sedekahnya pun jarang, hanya zakat saja, duitnya banyak tapi hanya membayar zakat, haknya itu adalah zakat saja, tapi dia tidak bermaksiat kepada Allah, masuk surga. Tapi yang tertipu adalah mulai dari ibadahnya, puasanya banyak, sholatnya banyak, hajinya banyak, umrohnya banyak, apalagi tadi sedekahnya banyak, akan tapi ternyata apa? Dia tidak sadar dia telah melakukan banyak kemaksiatan, akan dihukum oleh Allah, neraka. Sehingga meninggalkan kemaksiatan harus kita dahulukan daripada memperbanyak ketaatan. Cukup sholat 5 waktu saja, anggap saja. Nggak pakai taraweh, nggak pakai ini, tapi dia menjaga lidahnya, menjaga segala dosa, masuk surga. Dan amal sunnah untuk naik pangkat, bukan untuk selamat dari neraka. Amal sunnah itu untuk naik pangkat. Untuk selamat dari neraka itu ada 2, menjauhi dosa dan melakukan kewajiban saja. Wajib, mana yang wajib? Wajib. Sudah, selesaikan wajib. Sama meninggalkan dosa, selesai. Dosa dari mata kita jaga, ini semuanya. Kita manusia mungkin terjerumus dalam dosa, kepleset. Iya, manusia, kita bukan malaikat, tapi cepat, adil kita kembali kepada Allah. Astagfirullah, istighfar. Tapi kalau orang terus bertahan dengan dosa,
tu'radul fitnatu 'alal qulubi kal hasiri 'udan 'uda. Hati-hati. Yang meremehkan dosa sekecil apapun, lihat, dia akan seperti menitikkan titik hitam di dalam hati. Dan titik hitam di dalam hati, titik hitam di dalam hati, tiba-tiba hatinya gelap. Dari dosa kecil, mulai dari pandangan saja. Dari pandangan, melihat yang haram. Ini terus akan numpuk, ini akan menjadikan tumpul hati nanti dengar nasihat. La sakhaira ma'al israr. Tidak ada dosa kecil dengan terus-menerus, tidak segera tobat, tidak tobat. Mungkin kita melakukan dosa, mungkin manusia, kita bukan malaikat, bukan nabi, akan tapi yuk kembali kepada Allah. Takut kepada Allah, istighfar, ngadep kepada Allah. Tapi yang terus-menerus dalam dosa itu musibah. Lah ini tidak adil. Yuk, adil kita adalah untuk tidak berbuat dolim dengan diri kita sendiri. Jaga diri kita agar tidak kena api neraka, tidak kena api dunia. Nah, kalau kita masukkan tangan kita ke api dunia juga oh, ada api, saya masukkan tangan saya. Habis itu saya makan. Tangan panggang. Haram, dolim. Apalagi memanggang dirinya di dalam neraka jahanam. Sudah tahu kalau kamu melakukan itu masuk neraka. Karena dia tidak ingin dolim, tapi saya kepleset. Takut kepada Allah, nangis, menyesal, mohon ampun kepada Allah. Itulah adilnya seorang hamba. Wallahu a'lam bishawab. Syukuran kajian kami sampaikan, haturkan kepada guru kita semua, Bu Yahya, yang telah memberikan penjelasannya di sore hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan, Allah mempermudah kita untuk mengamalkannya. Amin ya Allah. Amin. Baik para hadirin, para hadirat, para jamaah, untuk selanjutnya kita masuki bagian tanya jawab. Bagi para jamaah yang ingin bertanya, kami persilahkan dari jamaah bapak-bapak satu, jamaah ibu-ibu satu, dengan masing-masing satu orang satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, gimana jika suatu negara tidak berhukum dengan hukum Allah? Apakah berdosa masyarakat yang sekitar negara itu? Baik. Terima kasih. Salam. Ya, satu lagi. Satu lagi. Ya, ini ibu ini. Ibu ini sini, depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi. Buya Yahya yang saya hormati, saya mau bertanya. Kebetulan saya sering banyak dikasih hadiah oleh saudara ataupun teman, ya. Nah, hadiah itu ya kira-kira mereka mengharapkan untuk dipakai sama saya, baik itu mukena, baju, kerudung ataupun yang lainnya. Karena banyak, jadi saya bingung mau saya berikan kepada orang lain, takut yang ngasihnya tersinggung, mau didiamkan, ya gimana gitu, takut mubazir. Jadi alangkah lebih baiknya itu bagaimana? Baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya masalah hukum. Sebuah negara tidak menjalankan hukum Allah. Seorang presiden yang tidak menjalankan hukum Allah, tidak serta-merta kita katakan itu kafir. Ada 3 ayat Al-Quran, "Man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun, faulaika humul fasikun, faulaika humudz zalimun." Yang kafirun ini hanya berlaku bagi siapa? Seorang presiden atau seorang pemimpin yang tidak menjalankan hukum Islam lalu berkata, ini lebih bagus dari hukum Islam, kafir dia. Tapi seorang pemimpin yang menjalankan hukum yang bukan hukum Islam, tapi dia tetap mengakui Islam adalah hukum yang paling bagus karena saya sudah terjerat dalam sistem, dia dosa, masuk di situ tidak mau merubah. Itulah orang fasik. Waduh, tidak enak jadi presiden langsung fasik berarti. Nah. Tapi kita tidak seperti sebagian orang langsung kafir. Kafir itu keyakinan, nggak bisa begitu. Kita tidak mengatakan presiden kita kafir atau siapa kafir selagi mereka mengatakan hukum Islam adalah hukum yang paling bagus. Atau dia zalim kepada dirinya sendiri itu. Kalau dikatakan kafir tidak. Jadi yang tidak menjalankan syariat Islam dari pemerintah dan seterusnya tidak bisa kita katakan kafir kecuali dia sombong dengan hukum buatannya, itu lebih bagus daripada Al-Qur'an, maka itu adalah kafir. Ini lebih bagus daripada hukum Islam, itu kafir. Tapi kalau dia hanya menjalankan karena sudah ada kayak begitu, dia susah untuk merubah. Sementara dia namanya pemimpin, mampu dia.
Hanya karena dia takut kalau saya membuat perubahan, ada pergolakan, nanti saya turun. Lah ini mempertahankan, ini fasik dia. Sepanjang dia nongkrong di situ dosa, tapi tidak kafir. Kalau dia mati didoakan bisa saja masuk surga nanti. Nah, makanya sebagian orang mengatakan kafir ini ada aturannya dalam mengkafirkan seseorang ini. Tapi jelas salah. Dia seorang, makanya repot nih. Jadi pemimpin di negeri yang hukumnya tidak Islam itu memang kalau tidak kita lepas dari kekafiran, kalau dia tidak membuat perubahan maka dia masuk dalam kefasikan. Ya semoga Allah memberikan hidayah kepada semuanya. Dan hukum itu ada 3. Bagaimana? Apakah kita dosa? Pertanyaannya. Bagus, pertanyaan cerdas untuk kita semuanya. Yang punya pertanyaan ini insya Allah selamat. Semuanya harus punya pertanyaan, dosa enggak saya begitu? Nah sekarang ini bagianmu masing-masing. Hukum itu ada 3. Yang pertama adalah hukum imamah. Yang kedua adalah hukum qadha. Yang ketiga adalah hukum fard. Ada hukum fard, hukum individu, hukum orang per orang. Yang kedua hukum qadha, yang ketiga adalah hukum imamah. Ada hukum imamah, hukum ini yang bisa memberlakukan hanya pemimpin saja. Kita tidak bisa menegakkannya. Yang kedua adalah hukum yang bisa menegakkan hanya hakim saja, karena ini ada urusannya dengan masalah pengadilan. Ada hukum fard sudah, kita tidak usah ngukum lihat hukum imamah, tidak usah hukum qadha, hukum fard, hukum individu saja. Jadi ada hukum yang diserahkan kepada individu. Makanya omong kosong orang membicarakan hukum imamah, kalau hukum yang kita sendiri bisa menjalankan kok nggak menjalankan, mustahil dia. Hukum fard itu apa? Sholat nggak ada yang ngatur, puasa nggak ada yang ngatur, nutup aurat nggak ada yang ngatur, apalagi? Nah ini, kalau kita sholat saja belum, ini keluarga, ini hukum fard pribadi. Dia ngatur keluarganya saja belum beres, bicara tentang agama, Allahu Akbar, negara Islam, khilafah, segala macam atau macam-macam. Ini sekarang hukum fard itu yang presidennya adalah kamu, istrimu wakilmu, menterinya adalah anak pertamamu, itu loh, negaramu kecil itu loh. Lah ini, nggak usah macam-macam. Urusan apa ini? Sholat tegak. Ibadah-ibadah, keharaman, makanan yang halal, ini hukum fard. Kita bicara hukum fard dulu. Jadi kalau kita sudah hukum fard ini bisa menjalankan, baru nanti kita membahas yang lainnya. Memang sambil dipikirkan bagaimana kita membuat negara ini. Ada yang beralasan bahwasanya selagi negara begini kita susah untuk menegakkan syariat. Syariat yang mana yang akan kau tegakkan? Sholat nggak ada urusannya dengan pemerintah. Sholatnya anakmu pertama sudah nggak sholat sampai sekarang. Anak putrimu bagaimana itu? Istrimu juga bagaimana? Ini orang suka muluk-muluk. Yang bisa dilakukan, lakukan dulu itu loh. Negara adalah dirimu sendiri, itu juga negara besar itu sebetulnya. Jadi kita dari sini ini. Kemudian sambil kita membicarakan tentang hukum qadha. Selagi ada bisa mengusulkan hukum undang-undang perkawinan, yuk kita usulkan. Tapi jangan lupa, mikir yang gede, yang wajib, yang untuk kita saja nggak jalan nih. Ini omong kosong. Kalau dia mengatakan ngangkat bendera la ilaha illallah, tapi sholatnya nggak mau kemana dia itu? Jihad, Allahu Akbar, negakkan syariat Islam. Sholat ndak ente tadi? Hendak, lu mau kemana ente? Bohong, dusta ini. Syariat Islam di dalam dirimu sendiri kau tak bisa, bagaimana menegakkan syariat Islam yang besar? Memang ini tugas bersama. Adapun bagaimana hukum imamah, kita harus punya usulan. Kalau engkau menjadi DPR-nya, kau harus punya usulan. Harus berjuang di situ. Nah, kalau engkau sudah berjuang, biarpun tidak berhasil, selamat. Saya sebagai rakyat mengusulkan orang yang bisa memperjuangkan itu semua. Harus ada gerakan. Tapi jangan sampai nunggu negara Islam lalu tidak sholat. Ini sudah keblinger orang itu. Ini kan hukum di Indonesia kan riba semuanya ini. Bagaimana nih riba? Ini kalau negara nggak dirubah nggak? Riba itu pilihan. Ente mau nyebur atau enggak gitu saja. Banyak orang nggak urusan dengan riba. Kok nyalahkan negara? Ini orang bakal gampang nyalain orang itu. Kan kita bisa cari selamat. Saya tidak berurusan dengan yang tidak ada ribanya. Bisa. Apalagi? Ayo, mau alasan apa lagi? Hukum imamah itu sangat sedikit. Menegakkan hukum had perzinaan. Imam. Sekali lagi tidak ada imam, tidak ada hukum cambuk, nggak ada. Tapi hukum imamah ini buah daripada hukum pribadi. Lah kok bisa berzina itu kotor di mana anakmu? Kan pertanyaannya rumah tangga itu nanti. Nggak usah bicara gede-gede itu. Hukum imamah adalah menyeru peperangan, mengadakan perdamaian.
kemudian menegakkan hukum bunuh, cambuk, segala macam, itu hukum imamah. Baik, ini adalah hukum imamah, hukumnya imam. Tidak boleh kita menyeru perang kecuali kita imam. Atau seorang presiden menyeru perang, itu adalah ngajak bunuh diri. Misalnya kita buat perkumpulan, Jamaah Al-Bahjah, kita jihad fisabilillah, bunuh diri. Saya bukan imam. Maka yang berhak menentukan adalah imam, hukum imamah. Hukum qadha adalah masalah persengketaan, ini hukum qadha. Nggak bisa urusan pribadi, harus diangkat ke mahkamah, perceraian dan seterusnya ini. Nah, ini adalah aturan ini. Dengan kita memahami tiga model hukum ini mudah bagi kita. Tetap kita memperjuangkan hukum syariat Islam. Menegakkan syariat Islam adalah impian dan harapan kita, harus dalam obrolan kita menegakkan syariat Islam. Cuman lah kalau orang yang menegakkan syariat Islam sendiri, syariat yang dia bisa menjalankan kok tidak, itu dijamin bohongnya. Pasti ada kepentingan, saya pengen jadi gubernurnya atau pak bupatinya atau presidennya, itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini adalah. Jadi kalau kita diam dosa, iya, betul pertanyaannya. Bagaimana kita? Kita dosa kalau tidak ada ingkar, kalau kita dosa kalau tidak ada usaha. Baik. Hadiah. Bagus ini masalah hadiah. Anda memberikan hadiah pun harus adil. Latah orang berikan hadiah di Indonesia Raya ini, khususnya lebaran kan hadiah. Kalau ibu ngasih hadiah rok mini, ya sepanjang dipakai rok mini itu ya dosa. Player untuk CD, apalagi sama CD goyang pinggul ya, hadiah Ramadan, hadiah lebaran untuk hiburan. Wah, sepanjang diputar maksiat itu dosa. Apalagi. Jadi kalau Anda ingin memberikan hadiah harus adil. Ini untuk apa ini? Manfaatnya apa kira-kira? Wah, ini mekena untuk sholat, sarung untuk beribadah. Atau ini yang bermanfaat untuk rumahnya, gelas untuk minum masih masuk akal, piring ini. Oh, ngasih hadiah nggak mikir. Ngasih hadiah anaknya pun nggak mikir. Coba orang tua cerdasnya dia anak, hadiahnya apa nak kalau tamat sekolah? Buku bah. Oke, buku apa? Apa lagi? Diajak maju. Mainan dong. Game tercanggih bah. Game tercanggih. Oh iya. Game tercanggih. Apa lagi? Nah ini, kita salah. Hadiah bulan Ramadan yang sekiranya apa? Akan kita petik buahnya. Kemudian yang kedua, di saat Anda ingin berbuat baik, jangan mikir kalau barang itu kayaknya nggak layak. Sehingga Nabi melarang, kalau kamu ingin berbuat baik, jangan kau remehkan. Beda itu sepenggal kurma. Sudah kena niat, kalau tidak diterima, akan diterima oleh Allah. Mungkin Anda memberikan tetangga ada yang kaya, semampu Anda apa? Saya pengen bersedekah pada tetangga hukukul jiron. Saya hanya punya gaplek, yang Jawa Timuran. Ya Allah, saya dapat kiriman gaplek dari Ponorogo. Ya Allah, kebanyakan coba tak kirim tetangga, tapi kok gaplek? Dikirim tetangga ini, apa ibu gaplek? Ya Allah, saya itu juga asli Ponorogo, cuman saya kaya di sini lupa ini. Alhamdulillah, seneng katanya orang kaya juga kan. Jangan remehin, sudahlah. Indikasikan apa yang kita punya, niatkan hadiah sekecil apapun lihat. Jadi besarnya hadiah itu dari yang memberi. Dari yang memberi ketulusanmu. Sebesarnya. Lah kalau kita ngasih hadiah Pak Presiden, pantasnya apa? Bingung lah. Nggak bisa ngasih hadiah. Kalau kita ngasih hadiah tetangga kita yang kaya, dia punya duit, beli bisa semuanya. Apa yang Anda punya? Berikan sudah. Kita beri hadiah. Jadi berikan apa saja yang Anda sudah punya, misalnya ini barang daripada tidak dipakai dan seterusnya, sudahlah saya berikan bermanfaat ini. Lebih-lebih lagi kalau kita paskan, oh ini kelihatannya orang yang Masya Allah dia seneng ngaji, berarti saya kasih yang sesuai dengan ininya. Dia kok kayaknya dia pedagang sayur, jadi pisau aja deh saya kasihkan dia ini. Pisaunya bisa motong sayurnya. Ini ada pisau gede, ini pedagang kambing, daging. Jadi sesuaikan yang manfaat, sudah jangan rasa ragu kalau ngasih kepada orang. Sama kalau bantu pondok masjid, nunggu nanti aja kalau sudah kaya. Terus kapan nanti kayaknya? Sekarang punya 5.000, 5.000. Besok naik 10.000, 10.000. Besok 1 juta, 1 juta. 1 miliar, 1 miliar. Tidak usah berhal. Nanti saja ya, kalau sudah saya kaya baru saya bantu. Nggak usah hari ini waktunya. Sekecil apapun yang kita berikan. Dan juga pendidikan dari Nabi. La'uditu kira'an laqabiltu. Kalau seandainya ada orang memberikan hadiah kepadaku kaki kambing. Maksudnya dalam orang Arab itu, yang namanya kaki itu paling rendahnya nilainya. Kalau kita kan paling enak kikilnya, sedangkan memang kita itu tidak tahu kita yang berlebihan atau orang Arab berlebihan atau kita yang rakus.
Sebab kalau waktu itu kita kuliah itu di samping kampus kita itu ada pembuangan sampah. Setiap hari kita ngeliat kaki kambing. Aduh, kenapa tidak dikasihkan kita tuh? Kaki kambing berserakan itu. Nah, cuman biasanya mesti sudah busuk karena masuk ke tempat sampah lain. Coba masih seger mungkin diambil sama mahasiswa itu dari Indonesia. Baik, lalu itu kira Anda qabil tuh kalau seandainya aku diberi hadiah saya kaki kambing saya aku terima. Kalau Anda diberi hadiah senangkan, ketahuilah yang mengirim adalah Allah. Orang itu hanya perantara. Jangan remehkan hadiah sekecil apapun dari siapapun. Karena itu dari Allah, kalau kau terima dengan syukur, maka Allah yang senang. Allah akan beri lebih besar dari itu. Ngeremehin kadang-kadang, apalagi kebencian dengan tetangga. Dikasih nasi orangnya belum keluar sudah dijemur. Ini kan kurang ajar. Oh, Masya Allah, Alhamdulillah, senang. Biasakan kalau orang berikan hadiah kepada Anda, senang, bergembira, besarkan itu hadiah. Allah senang dengan itu semuanya. Ini pertanyaan penting, sedikit. Kakak sepupu saya mengajak saya berbisnis dalam, sudah kelewat, sudah terlanjur dibaca, pinjam modal. Dia akan memberi saya 5% per bulannya. Ini adalah riba. Kalau 5% dari modal adalah riba, kalau 5% dari untung boleh. 5% dari modal adalah riba. Dan jauhlah dari riba. Semua bunga adalah riba. Banyak kawan-kawan kita yang masih berurusan dengan riba, tapi mereka bersemangat untuk hijrah. Niat hijrah adalah kemuliaan, sudah diampuni oleh Allah. Akan tapi yang masih ngeles, tidak mau nyerah, nggak mau insya, ya sekarang misalnya, oh iya, pengen nyebur ke neraka jahanam itu. Kalau ada orang di antara kita masih berada di kubang kehinaan, nyesel, saya pengen hijrah. Banyak kawan-kawan kita pengen hijrah, saya pengen hijrah, Buya. Gimana? Ya perlahan. Mungkin hari ini kita harus pindah sedikit demi sedikit, sehingga akan kita pindah ke bank-bank syariah dan seterusnya. Hijrah. Tapi jangan menyerah. Kalau menyerah itu tanda kesombongan dengan Allah. Hijrah, ada yang berada di kubang kehinaan, bahkan ada pegawainya di sebuah bank konvensional. Tapi nangis dia. Nangis gimana, Buya? Saya akan hijrah. Hijrah sebisa mungkin. Kapan waktunya? Ente yang tahu waktu itu. Sehingga bertahan minta kepada Allah, setelah itu baru 2 tahun dia bisa hijrah, 1 tahun bisa hijrah. Perlu hijrah, niat hijrah itu sudah hijrah. Niat. Tapi jangan masalah, repot banget gini aja, nggak boleh. Wah, ini alamat hamba-hamba yang dihinakan oleh Allah. Nah, ini pertanyaan. Selagi riba. Termasuk diantaranya ini kooperasi, Buya, kooperasi kalau ada peminjaman, nanti waktu mengembalikannya ada tambahannya, nanti tambahannya pun akhirnya mau dikembalikan kepada anggota, gimana hukumnya? Tetap riba, kan juga dikembalikan, Buya. Oh, itu namanya orang diajak masuk surga, nggak mau, pengen masuk neraka. Kalau memang akhirnya juga dikembalikan dari awal saja, nggak pakai tambahan, sama-sama nggak ada untung. Tapi nggak enak, Buya, kalau nggak masuk neraka. Gitu jawabannya. Repot jadinya. Padahal kalau sama-sama dikembalikan ke jamaah kan langsung dari awal dinolkan. Tapi maksa macam-macam. Ini keluhan orang koperasi. Ayo kita selamat. Ini baik ya. Allah Maha Kaya. Tapi ingat, jangan merendahkan siapapun. Kalau kita melihat di kiri kanan kita ada orang masih berurusan dengan bank konvensional, ketahuilah Anda tidak tahu apa yang terjadi di malam hari. Mungkin dia sujud dengan derai air mata. Yang tidak menutup aurat, mungkin dia menangis di tengah malam. Yang tidak sholat, pokoknya jangan merendahkan lahirnya manusia. Dia bisa dirubah oleh Allah di posisi kita dan kita di posisi dia. Makanya dilarang merendahkan manusia. Akan tapi hidupkan hati Anda. Jika Anda melihat kemungkaran terjadi atau kemaksiatan terjadi, ngadulah kepada Allah. Ya Allah, angkat itu saudaraku, ya Allah, ampuni dia, bebaskan dari kehinaan itu, ya Allah. Bukan merendahkan, bukan menggunjing, bukan mencaci, bukan mengejek. Merendahkan tidak diperkenankan. Merendahkan adalah kesombongan. Merendahkan adalah kesombongan, dan itu adalah dosa besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang melakukan dosa lahir tapi merendahkan dosa batin. Semoga Allah mengampuni kita semua dan menjaga hati kita semuanya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa Jumat besok buka bersama. Buka bersama, tolong dibawa semua sanak kerabat saudara. Yang jarang ngaji dibawa. Semoga gara-gara buka bersama jadi ngaji. Tetangga yang enggak mau ngaji bawa. Teman yang nggak mau ngaji bawa, bilang sekali aja deh. Semoga berkat itu semua, karena datang orang banyak nanti. Dan di waktu buka kita akan doa, waktu dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Datang semuanya bawa anak-anak, sebanyak apapun bawa ke sini. Insya Allah dapat nasi bungkus semuanya nanti. Kalau pengen tambahan boleh bawa sate masing-masing boleh.
bawa bakso masing-masing boleh ya. Cuman nanti insya Allah disiapkan berbuka takjil siapkan, kemudian makan malamnya juga siapkan. Tapi juga panitia memberikan kesempatan bagi siapapun yang ingin berpartisipasi untuk membantu buka dengan memberikan ini diperkenankan, karena ini juga usulan dari teman-teman. Bagaimana kalau dibuka boleh, alhamdulillah berbondong-bondong. Kalau ternyata tidak, tetap datang, insya Allah bisa buka bersama di sini ya. Dan itu nanti acaranya agak spesial, agak beda dengan yang lainnya. Pengajiannya ditiadakan tapi dengan pengajian khusus, acara khusus untuk berbuka hari Jumat besok tanggal 3 Juli atau tanggal 16 Ramadan. Baik, ini saja. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa'nsurna wa la tahdhulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tu'thir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, muliakan kami di dunia dan di akhirat. Jauhkan kami dari kezaliman ya Allah. Jauhkan kami dari berbuat zalim kepada diri kami sendiri ya Allah. Jauhkan kami dari segala dosa ya Allah. Ampuni dosa kami, Engkau Maha Tahu ya Allah. Ampuni segala dosa kami ya Allah. Kami takut neraka-Mu, kami takut hukuman-Mu, kami takut amal kami hangus karena dosa-dosa kami itu ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Ada satu dosa yang kami masih sering melakukannya, padahal kami sadar dan tahu kalau itu dosa ya Allah. Bahkan di saat kami melakukan itu pun kami tahu kalau itu dosa ya Allah, tapi kami susah meninggalkannya. Maka kami mohon ampuni dan jauhkan kami dari dosa itu, wahai Zat yang Maha Kuasa, yang menguasai hati kami, yang menguasai anggota tubuh kami ya Allah. Tundukkan anggota tubuh kami untuk berbuat baik ya Allah, untuk ketaatan ya Allah. Dan kami mohon jauhkan saudara-saudari kami dari berbuat dosa ya Allah. Dan kami mohon siapapun di antara kami yang mereka masih berada di kubang kehinaan, di kubang kemaksiatan, di kubang dosa, kami mohon angkat mereka ya Allah. Jangan biarkan mereka terus dalam kehinaan ya Allah. Angkat mereka yang masih berurusan dengan riba ya Allah. Sungguh kami tidak rela. Angkat mereka, entaskan dari riba ya Allah, dan berikan kepada mereka rizki yang halal, yang berkah ya Allah. Halal berkah ya Allah, halal berkah. Jauhkan dari yang haram, jauhkan dari riba ya Allah. Dan kami mohon jika ada di antara kami ini ya Allah yang masih mempunyai rizki yang haram, gantilah dengan rizki yang halal penuh berkah ya Allah. Engkau Maha Tahu tentang kami ya Allah. Ya Allah, lembutkan hati kami ya Allah, sehingga hati kami mudah mendengar kebenaran, dan mengikutinya. Dan bantu kami semua yang ingin berhijrah dari kehinaan menuju kemuliaan ya Allah. Angkat derajat kami semua ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha Tahu tentang kami ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari merendahkan siapapun ya Allah. Jauhkan kami dari merendahkan siapapun ya Allah. Dan kami mohon jika ada di antara yang hadir di sini yang tersinggung perasaannya karena kalimat kami mohon gantilah dengan kebahagiaan, gantilah dengan pengkabulan doa yang mulia, gantilah dengan segala kebaikan, dan ampuni kami, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami semua, dan berikan kepada kami semua ya Allah kemudahan dalam urusan rezeki kami. Yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami. Dan kami mohon berikan kepada semua yang berjuang di sini ketulusan, keikhlasan ya Allah. Yang berjuang di sini berikan kepada mereka semua ketulusan dan keikhlasan ya Allah. Ketulusan dan keikhlasan ya Allah. Jangan sampai ada di antara mereka yang hatinya tidak ikhlas. Kami tidak rela jerih payah mereka tidak Kau lihat ya Allah. Berikan kepada semua yang berjuang di sini ketulusan, dan beri imbalan kelak di surga, dan kembalikan kepada mereka di dunia dengan segala kebaikan seperti yang Kau janjikan. Dan kami mohon jadikan kami pejuang-pejuang kekasih-Mu Nabi Muhammad yang tulus ahli surga-Mu, dan jadikan kami semua ya Allah pejuang-pejuang kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah, yang bisa berjuang dengan harta, yang bisa berjuang dengan ilmu, yang bisa berjuang dengan tenaga, yang bisa berjuang dengan pikiran, yang bisa berjuang dengan panjatan doa ya Allah. Kami ingin selamat, masukkan kami dalam lingkungan, dalam rombongan pejuang-pejuang yang tulus. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat.
Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan jauhkan kami dari kedengkian. Jauhkan kami dari kebencian, ya Allah. Kami mohon jauhkan kami dari dengki dan benci. Dan kami mohon jauhkan kami dari dendam. Dan kami mohon jika ada orang berbuat salah kepada kami. Jika ada orang berbuat zalim kepada kami. Jika ada orang menggunjing kami. Kami mohon ampuni mereka. Ampuni mereka, ya Allah. Ampuni mereka dan tutup, ya Allah. Ampuni mereka, ya Allah. Dan kami mohon berikan kesadaran kepada mereka. Jangan kau hukum mereka, ya Allah. Dan kami tidak ingin mendendam, ya Allah. Berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon kabulkan hajat kami semua, ya Allah. Engkau Maha tahu, ya Allah. Semua yang ada di sini punya hajat, ya Allah. Kabulkan hajat kami, ya Allah. Hajat kami, ya Allah, dunia dan akhirat kami. Berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat kau cabut nyawa kami, adalah kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Suratul Al-Fatihah. أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم أشهد أن لا إلا الله استغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله استغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم أشهد أن لا إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ستقبل بركة الفاتحة.